Timnas Indonesia U20 racikan Novarianto kedatangan 20 pemain abroad. Novarianto gelar seleksi besar-besaran 11 laga uji coba menanti. Misilgars lagi-lagi kena sindir media Belanda. Perubahan yang wajib dilakukan Timnas U22 demi bungkam Myanmar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Misilgars lagi-lagi kena sindir media Belanda. Nama Misilgars kembali menggema di Belanda setelah media lokal 20 Insight merilis laporan terbaru mengenai kondisi sang bek Timnas Indonesia. Setelah drama kontrak dengan FC Twente membuat hubungannya dengan klub memanas, publik ini dibuat terkejut dengan aktivitas baru pemain keturunan Indonesia tersebut. 20 Insight membuka laporannya dengan kalimat yang mencolok, Hilgers melakukan perubahan karir dan menjadi penjual mobil. Ungkapan itu merujuk pada fenomena baru dalam keseharian Hilgers yang kini lebih sering muncul dalam konten iklan dan promosi di media sosial ketimbang kabar pemulihan cedera. Media tersebut menyoroti bagaimana fokus sang pemain justru melebar ke kegiatan-kegiatan komersil di tengah masa cedera panjang yang seharusnya dijalani dengan tenang. Alih-alih fokus rehabilitasi, Hilgers makin aktif di media sosial. Menurut mereka, pemain Timnas Indonesia itu kini lebih aktif mengunggah konten harian kepada 2,1 juta pengikutnya di Instagram. Bahkan, 8.500 orang membayar 0,49 euro per bulan untuk mendapatkan akses konten eksklusif, menghasilkan pemasukan tambahan sekitar 50.000 euro per tahun. Tidak hanya itu, Hilgers juga terjun ke dunia iklan. Ia tampil dalam iklan Rexona dan kini memperkenalkan dirinya sebagai sales mobil untuk merek Tiongkok Jeko, lengkap dengan video promosi yang dipublikasikan di akun resminya. Laporan 20 Insight tersebut langsung memicu perdebatan sengit di kalangan fans FC Twente. Kritik tajam mulai bermunculan karena banyak fans menilai Hilgers terlalu sibuk menjadi influencer ketimbang memusatkan perhatian pada pemulihan dan masa depannya di lapangan. Padahal, dalam unggahan Instagram pribadinya, Hilgers baru saja membagikan kondisi tengah menjalani pemulihan dengan intens. Perubahan yang wajib dilakukan Timnas U22 demi bungkam Myanmar. Satu, maksimalkan sektor sayap. Timnas Indonesia U22 punya stok melimpah pemain sayap cepat dan lincah yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Timnas Myanmar U22. Ada Doni Tri Pamungkas, Raka Cahyana, Raihan Hanan, Rafael Struijk, dan Rahmat Arjuna. Mereka potensial untuk mengobrak-abrik pertahanan Myanmar, terutama dari sisi kanan dan kiri lapangan. Seperti yang dilakukan Filipina, Myanmar cukup kedodoran menghadapi permainan sayap cepat lawan. Diketahui, Filipina sukses mengalahkan Myanmar 2-0 dengan proses gol yang mirip, yakni memanfaatkan peran pemain sayap seperti Dylan dan Alex Moniz. 2. Kreativitas ditingkatkan. Pemain Timnas Indonesia U22 wajib mempertajam kreativitas menghadapi Myanmar, terutama dalam skema menyerang yang selalu bisa dibaca dengan baik oleh lawan. Permainan Myanmar tak terlalu istimewa saat digasak Filipina di pertandingan pertama. Mereka sering mudah kehilangan bola, kalah duel di lini tengah, hingga pola serangan balik yang berantakan karena mudah dibaca. Kondisi ini layak dimanfaatkan betul oleh Timnas Indonesia U22. Ivar Jenner dan kawan-kawan harus lebih banyak bergerak secara simultan seperti cara bermain Filipina. 3. Memanfaatkan kualitas Mauro Zylstra. Kinerja barisan depan memang belum padu. Gol yang ditunggu-tunggu sulit terwujud, bahkan mengalami kebuntuan. Mauro Zylstra tak banyak melakukan pergerakan eksplosif di awal permainan. Ia lebih banyak menunggu suplai umpan silang kedua sayap. Zylstra sedikit lambat dalam merusak konsentrasi pertahanan lawan. Zylstra harus memanfaatkan keunggulan posturnya yang tinggi untuk mengancam gawang Myanmar, seperti yang ia tunjukkan ketika menjebol gawang Mali. Novarianto gelar seleksi besar-besaran 11 laga uji coba menanti. Sebagai pelatih yang pernah menjadi asisten Sintayong, Novarianto tampaknya menyerap banyak ilmu dan standar tinggi dari pelatih kelas dunia tersebut. Hal ini terlihat dari program kerja yang ia susun untuk membentuk kerangka tim U20 yang solid. Novarianto tidak main-main.
Ia menggelar seleksi besar-besaran untuk menjaring bakat-bakat terbaik dari seluruh Indonesia. Nova tidak ingin ada talenta yang terlewat. Ia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemain yang memiliki potensi, fisik prima, dan mentalitas baja untuk bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Namun, yang paling mencolok dari program Nova Arianto adalah agenda uji cobanya. Nova Arianto membocorkan bahwa sudah ada 11 laga uji coba yang menanti para pemain timnas U20. Jumlah ini tergolong sangat banyak dan ambisius untuk sebuah periode persiapan. Program ini dinilai sangat ambisius namun realistis. Nova Arianto menyadari bahwa jam terbang adalah guru terbaik bagi pemain muda. Dengan menghadapi 11 lawan yang berbeda, para pemain akan ditempa secara fisik dan taktik. Mereka akan belajar beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan. Langkah Nova ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membina usia muda. Mereka tidak ingin timnas U20 hanya sekedar numpang lewat di turnamen internasional. Nova ingin menciptakan tim yang matang, bukan tim yang instan. Melalui seleksi ketat dan rentetan uji coba ini, diharapkan akan lahir generasi pemain yang tangguh yang siap menggantikan senior-seniornya di masa depan. Metode gemblengan ala Nova Arianto ini diharapkan menjadi standar baru bagi persiapan timnas kelompok umur di Indonesia. Timnas Indonesia U20 racikan Nova Arianto kedatangan 20 pemain abroad. Nova Arianto menjadi bukti nyata efek kualitas pelatih yang pernah berjuang di Piala Dunia U17. Meski kini sudah naik kelas, Nova Arianto membeberkan fakta mengejutkan bahwa terdapat sekitar 20 pemain diaspora yang masuk dalam radar atau database untuk timnas U20. Angka 20 pemain ini adalah jumlah yang sangat masif. Ini menandakan bahwa minat pemain keturunan untuk membela Indonesia semakin tinggi. Nova Arianto yang bekerja lama di bawah Sintayong, pelatih ex Piala Dunia, dianggap memiliki standar kepelatihan yang modern dan profesional. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain diaspora yang terbiasa dengan sistem sepak bola di Eropa atau luar negeri. Mereka percaya bahwa di bawah tangan Dingin Nova, karir internasional mereka akan berkembang. Kecerdikan Nova Arianto pun diakui dalam hal ini. Ia tidak menutup mata terhadap potensi pemain diaspora. Nova menyadari bahwa untuk bersaing di level Asia dan dunia, Indonesia butuh pemain dengan postur, fisik, dan pemahaman taktik level Eropa. Dengan memadukan 20 pemain abroad ini dengan talenta-talenta lokal hasil seleksi besar-besaran, Nova sedang membangun sebuah super tim di level junior. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain, tapi kita masih akan melihat secara video bagaimana background mereka, dan itu akan kita lihat sendiri saat training camp berlangsung. Ujar Nova Arianto. Tentu tidak semua 20 pemain tersebut akan langsung masuk skuad utama. Mereka tetap harus melalui proses seleksi dan pemantauan ketat. Namun, memiliki opsi sebanyak itu memberikan kemewahan bagi Nova Arianto untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Publik sangat antusias menantikan wajah-wajah baru ini. Bayangkan, jika timnas U20 diperkuat oleh puluhan pemain yang ditempa di akademi-akademi terbaik dunia, dipadukan dengan semangat juang pemain lokal. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Nova Arianto sedang meletakkan dasar fondasi yang kuat, dan jika berhasil, Indonesia akan memiliki stok pemain berkualitas yang tidak akan habis untuk 10 tahun ke depan.